Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada, kiranya kita senantiasa diberkati oleh rahmat Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Topik utama kita pada hari ini, apakah Anda terlalu sibuk? Apakah Anda merasa terlalu sibuk? Kalau ya, Anda tidak sendirian. Majalah The Economist berkata, di mana-mana setiap orang kelihatannya sibuk. Pada 2015 ada survei atas pekerjaan penuh waktu di 8 negeri. Banyak yang mengatakan bahwa mereka sulit memenuhi kewajiban di tempat kerja sekaligus di rumah. Ini tempat kerja sekaligus di rumah. Ini disebabkan oleh semakin banyaknya tanggung jawab di tempat kerja dan di rumah. Selain itu, pengeluaran semakin besar, sehingga mereka harus sering lembur. Misalnya di Amerika Serikat, karyawan bekerja rata-rata 47 jam per minggu. Kira-kira 1 dari 5 mengaku bekerja 60 jam atau lebih. Pada survei lainnya di 36 negeri, lebih dari 1/4 responden berkata pada mereka sering merasa dikejar waktu, bahkan di waktu luang. Anak-anak juga bisa terpengaruh kalau mereka dibanjir terlalu banyak kegiatan. Kalau kita terus mencoba melakukan lebih banyak hal dan waktu yang terbatas, kita bisa menjadi stres. Tapi, apakah kita bisa hidup lebih seimbang? Apa pengaruh dari pandangan hidup, pilihan, dan tujuan kita? Pertama-tama, perhatikan 4 alasan orang menjadi terlalu sibuk. Yang pertama, ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Seorang ayah bernama Gary berkata, "Dulu saya bekerja 7 hari seminggu. Saya lakukan itu karena ada saja yang ingin saya berikan kepada anak-anak. Saya mau mereka punya barang-barang yang dulu tidak bisa saya miliki. Meski berniat baik, orang tua perlu memeriksa prioritas mereka. Menurut penelitian, orang tua dan anak-anak yang terlalu mementingkan uang dan barang biasanya kurang bahagia, tidak pernah puas, dan lebih mudah sakit dibandingkan orang yang tidak berfokus pada hal materi." Agar anak mereka bisa sukses, ada orang tua yang membuat jadwal yang sangat padat untuk anak mereka dan mereka sendiri. Akibatnya, orang tua dan anak-anak sama-sama menderita. Yang kedua, merasa bahwa lebih banyak itu lebih baik. Iklan mencoba meyakinkan kita bahwa kita akan rugi kalau tidak membeli produk terbaru. Majalah The Economist berkata bahwa karena barang yang bisa dibeli semakin banyak, orang menghabiskan banyak waktu untuk memilih apa yang mau dibeli atau ditonton atau dimakan, sehingga mereka selalu merasa kekurangan waktu. Pada tahun 1930, seorang ahli ekonomi ternama meramalkan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, orang akan punya lebih banyak waktu bersantai. Ternyata dia salah besar. Elizabeth Colbert, penulis di majalah New Yorker, berkata bahwa orang-orang tidak berhenti bekerja lebih cepat. Mereka malah butuh lebih banyak uang dan waktu karena selalu ada saja yang mereka butuhkan. Yang ketiga, ingin memenuhi keinginan orang lain. Ada karyawan yang bekerja mati-matian agar tidak dimarahi majikan. Ada juga teman sekerja yang membuat orang lain merasa bersalah kalau tidak lembur. Selain itu, karena keadaan ekonomi yang tidak menentu, orang bersedia bekerja lebih lama ataupun selalu siap bekerja kapan saja. Selain itu, ada orang tua yang merasa harus sama sibuknya seperti keluarga lain. Kalau tidak, mereka mungkin merasa bersalah karena tidak memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang keempat, ingin diakui dan mendapat kepuasan diri. Tim yang tinggal di Amerika Serikat berkata, "Dulu saya cinta pekerjaan saya,
dan selalu bekerja keras semungkin. Saya merasa harus membuktikan bahwa saya memang mampu. Seperti Tim, banyak orang merasa bahwa mereka dinilai berdasarkan kesibukan mereka. Hasilnya, Elizabeth Colbert yang disebutkan tadi berkata, orang sibuk akan mendapat status sosial yang tinggi. Semakin sibuk, semakin terlihat penting. Berupayalah untuk seimbang. Alkitab menganjurkan kita untuk rajin dan bekerja keras. Amsal 13 ayat 4. Orang malas itu banyak keinginannya, tapi tidak punya apa-apa. Tapi orang rajin akan benar-benar puas. Tapi Alkitab juga menasihati kita untuk seimbang. Pengkhotbah 4 ayat 6. Lebih baik segenggam istirahat daripada dua genggam kerja keras dan upaya mengejar angin. Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata, lebih baik segenggam ketenangan daripada dua genggam kerja keras. Kalau hidup kita seimbang, pikiran dan tubuh kita akan lebih sehat. Tapi, apakah kita memang bisa mengurangi kesibukan kita? Ya, perhatikan 4 saran ini. Yang pertama, miliki pandangan dan tujuan yang benar. Wajar kalau kita ingin keuangan kita terjamin, tapi beberapa banyak uang yang sebenarnya kita butuhkan. Apa artinya sukses? Apa itu hanya diukur dari pendapatan atau harta? Sebaliknya, kalau terlalu banyak istirahat atau rekreasi, kita tidak punya waktu lagi untuk hal yang penting. Tim yang disebutkan tadi berkata, saya dan istri memikirkan baik-baik cara hidup kami dan memutuskan untuk hidup sederhana. Kami membuat tabel tentang keadaan kami sekarang dan tujuan kami berikutnya. Kami membahas hasil keputusan kami yang dulu dan caranya mencapai tujuan kami. Yang kedua, kurangi pengaruh dari budaya suka membeli. Alkitab menasihati kita untuk mengandalkan keinginan mata. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Jangan mencintai dunia ini atau apapun yang ada di dalamnya. Kalau seseorang mencintai dunia, dia tidak mengasihi Bapa. Karena semua yang ada di dunia ini seperti keinginan tubuh yang berdosa, keinginan mata dan keinginan untuk memamerkan harta, tidak berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Selain itu, dunia ini sudah akan berakhir. Begitu juga dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya. Iklan bisa memicu keinginan itu sehingga orang sering lembur atau menghabiskan banyak waktu dan uang untuk liburan. Anda memang tidak bisa menghindari semua iklan, tapi Anda bisa membatasi diri agar tidak sering melihat iklan. Anda juga bisa memikirkan baik-baik apa yang benar Anda butuhkan. Ingatlah juga bahwa pengaruh teman sangat besar. Kalau teman Anda suka sekali membeli barang atau mengukur kesuksesan dari barang yang dimiliki, mungkin Anda perlu mencari teman yang pandangannya lebih baik. Alkitab berkata, ia yang berjalan dengan orang-orang berhikmat akan menjadi penghikmat. Amsal 13 ayat 20. Orang yang berjalan dengan orang kebijaksanaan akan menjadi bijaksana, tapi orang yang berurusan dengan orang bodoh akan celaka. Yang ketiga, batasi pekerjaan. Bicaralah dengan majikan Anda tentang pekerjaan dan prioritas Anda. Jangan merasa bersalah kalau Anda menguras hal lain selain pekerjaan. Orang yang tidak bercampur. Buku Walk to Life berkata, orang yang tidak mencampur pekerjaan dengan urusan di rumah atau sesekali berlibur akan menyadari satu hal ini: dunia tidak kiamat kalau mereka tidak masuk kerja. Gary yang disebutkan tadi, keadaan ekonominya baik, jadi dia memutuskan untuk mengurangi jam kerjanya. Dia berkata,
Saya bicara dengan keluarga, mengajak mereka untuk menyederhanakan hidup. Lalu kami mulai menyiapkan diri. Saya juga meminta kepada majikan saya untuk mengurangi hari kerja saya setiap minggu, dan dia setuju. Yang keempat, utamakan waktu bersama keluarga. Suami istri perlu menghabiskan waktu bersama-sama. Begitu juga anak dengan orang tua. Jadi jangan coba ikuti keluarga lain yang selalu sibuk. Gary menyarankan tetapkan waktu untuk istirahat dan tidak usah lakukan apa yang kurang penting. Kalau keluarga sedang berkumpul, jangan sibuk dengan TV, HP, atau perangkat elektronik lain. Upayakan untuk makan bersama paling tidak sekali sehari, dan gunakan waktu makan untuk mengobrol. Kalau orang tua melakukan itu, anak mereka akan lebih bahagia dan lebih berhasil di sekolah. Jadi, coba pikirkan apa yang saya kejar dalam hidup saya, apa yang saya inginkan bagi keluarga saya. Kalau Anda ingin hidup Anda lebih bahagia dan bermakna, ikutilah nasihat Alkitab sewaktu memilih apa yang penting. Pengaruh teknologi. Apakah HP dan tablet bisa mengurangi atau menambah stres? Jawabannya tergantung pada penggunanya. Dengan perangkat elektronik, orang bisa memilih mau kerja di mana dan kapan. Tapi itu juga bisa membuat orang lebih stres, karena mereka diharapkan untuk siap bekerja kapanpun, siang ataupun malam. Dengan HP, keluarga lebih mudah mengatur kegiatan mereka bersama. Tapi, HP juga membuat mereka tersampaikan saat sedang berkumpul. HP juga membuat mereka tersimpangkan saat sedang berkumpul. Menurut penelitian, kalau seseorang anak kurang diperhatikan karena orang tuanya sibuk dengan perangkat elektronik, anak itu biasanya akan stres dan punya sifat yang kurang baik.